Shalom, selamat pagi Jemaat KKNS yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kasih, damai, dan sukacita Tuhan senantiasa selalu ada bersama kita semua, amin. Pagi hari ini saya akan membacakan Good News edisi hari Minggu 20 Juni dengan temanya adalah serahkan kekhawatiranmu. Dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bukankah judul di atas mudah untuk mengatakannya tetapi tidak mudah untuk melakukannya? Bukankah ada berbagai hal yang dialami seseorang? Seperti bagaimana kalau keadaan keuangan mulai menipis? Bagaimana kalau terkena PHK? Bagaimana dengan teman hidup? Bagaimana dengan suasana kekacauan hidup yang sekarang melanda? Dan bagaimana yang lainnya? Sebaliknya, kalau Anda katakan dengan meyakinkan, wajar saja kalau saya khawatir, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah kekhawatiran itu dapat menolong engkau? Apakah kekhawatiran dapat memberikan jalan keluar? Apakah dengan kekhawatiran ada jawaban? Semua dijawab tegas oleh firman Tuhan, tidak ada. Bagi orang percaya tidak ada pilihan lain kecuali jangan khawatir. Semudah itu. Allah melihatnya dengan sederhana. Manusia sendiri yang meruwetkannya. Kalau Anda percaya Dia, maka jangan tanggung-tanggung pertaruhkan iman Anda pada janjinya di atas, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan. Bergumulah dengan Tuhan di dalam doa dan permohonanmu, sampai Anda tahu dengan pasti bahwa tidak ada lagi kekhawatiran yang tersisa. Jangan berhenti bergumul sampai menang. Yakub tidak berhenti bergumul dengan Allah sampai menang dalam Kejadian 32 ayat 28. Anda juga pasti menang kalau Anda mau bergumul dengan Allah. Hidup dengan kenyataan dan fakta hanya membuat manusia kalah. Hidup dengan iman membuat manusia menang. Orang benar hidup oleh iman. Banyak orang menyerah dalam pergumulannya dengan Allah karena berpikir Allah tidak menjawab. Allah belum membuka jalan sampai saat ini. Dalam masa-masa sulit ini, peperangan dengan rasa khawatir ini makin menghebat. Dan iblis menggunakan segala kenyataan dan fakta kehidupan untuk membuat manusia menyerah, lemah, dan mundur dari Tuhan. Apakah Anda masih akan tetap khawatir? Itu bisa saudara jawab sendiri dalam hati saudara. Oke, yang selanjutnya, selamat ulang tahun saya ucapkan kepada Bapak Yogi Kustaman pada tanggal 20 Juni 2021. Dan ada pesan firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Baik saudaraku, mari sama-sama pagi hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Bapa. Terima kasih untuk pesan firman-Mu, di mana Kau yang berkata bagi setiap kami untuk tidak khawatir Tuhan. Dan pagi hari ini kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa segala beban doa kami, segala permohonan kami kepadamu Tuhan. Inilah hidup kami apa adanya Tuhan. Inilah diri kami apa adanya. Kami mau datang padamu. Kami mau tanggalkan setiap topeng kami Tuhan. Kami mau bersyukur. Kami mau berharap hanya padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang selalu hadir. Kau yang selalu ada untuk kami. Tak perlu kami khawatir.
sebab Kau Allah yang beserta kami percaya. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita nyatakan isi hati kita padanya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari nyatakan lebih lagi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
Sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Kau yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu, Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau pegang janji-Mu, kami mau pegang janji-Mu. Kau Allah beserta kami. Terima kasih Yesus, Allah yang peduli. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Yesus, Kau Allah yang mengerti hidup kami, setiap persoalan, setiap permasalahan kami, Tuhan. Kami serahkan, kami letakkan di bawah kaki-Mu, Yesus. Kau yang sertai kami, Kau yang beri kekuatan, Kau Allah Immanuel, Kau Allah Immanuel. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Apapun persoalan kami Tuhan, apapun masalah yang kami hadapi Tuhan, kami tetap percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu ada bersama kami Tuhan. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang peduli, Kau Allah yang mengerti setiap kami Tuhan. Kau yang selalu memberikan kami kekuatan Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, biarlah kami takkan takut, kami takkan gentar. Sebab kami tahu, kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kaulah harapan kami Tuhan. Apapun kesesakan yang kami alami Tuhan, yes, Jesus. Amin Tuhan.
Mari kita panggil namanya Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan lebih lagi, satu-satunya, satu-satunya yang ku ada. Kau satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau yang kami andalkan, Kau
yang kami percaya Tuhan, tiada nama lain, hanya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang berikan pengharapan, Kau yang berikan kekuatan bagi setiap kami. Mengalirlah. Terima kasih Yesus. Kami percaya Roh-Mu yang bekerja bagi setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Kau yang melawat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Karena kami tahu, kami percaya Kau Allah yang peduli. Kau Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Kami menikmati waktu kami bersama-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami buka hati kami buka telinga kami, pikiran kami Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Nyatakan isi hati kami. Nyatakanlah isi hati-Mu Tuhan. Bagi setiap kami. Agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Apa yang Kau mau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Mari setiap yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Ya, shalom semua jemaat yang Tuhan kasihi. Shalom semua. Shalom yang di sini Dini, Shalom. Puji Andi Tuhan. Chandra, ya, Elsa. Kita bersuka cita semua ya, termasuk ada Jerry, kameramen, ada multimedia juga. Jadi kita bersyukur boleh bersama-sama kembali bertemu saat ini di dalam ibadah online tanggal 20 Juni 2021. Begitu. Semangat semua jemaat yang Tuhan kasihi dimanapun berada, amin. Shalom. Shalom. Ya, damai sejahtera menyertai kita semua. Puji Tuhan. Ya, temanya pasti sudah tahu ya, karena sudah ada di slide atau di channel YouTube begitu. Ya, jadi tema hari ini apa? Jehovah Jireh. Ya, Jehovah Jireh ya, atau Jireh, atau kita sebut Jehovah Jireh. Begitu, Jehovah Jireh. Nah, kita baca dulu ayatnya jemaat yang Tuhan kasihi. Di rumah saat ini kita buka ayatnya di dalam Matius ya, pasal 6 ayat yang ke-30. Ya, sudah dapat semua di sana. Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ya, jemaat yang Tuhan kasihi, ayat ini kita sudah tahu ini adalah satu firman yang disampaikan khotbah daripada Tuhan Yesus, ya, khotbah Tuhan Yesus tentang jangan khawatir begitu, ya. Nah, tapi pada pagi hari ini kita mengambil sebuah tema berbicara tentang Jehovah Jireh, ya. Apa itu Jehovah Jireh itu begitu? Nah,
Sebelum kita membahas lebih dalam tentang Jehovah Jireh, ya, di sini kita berbicara tentang rumput, ya. Kalau rumput, kira-kira Saudara Andi Chandra gimana? Rumput berharga? Kurang ya? Kalau dibandingkan di Korintus itu kan ada yang dibilang membangun rumah, ada yang membangun rumah kata Paulus dengan bahannya emas, ada yang dengan apa lagi di bawah emas tuh? Silver, perak ya, jemaat yang Tuhan kasih, udah perak apa di bawahnya lagi? Ya ada batu-batu permata. Ada yang lebih bawah lagi adalah kayu. Ya, kayu juga bagus kan, bangunan-bangunan dengan kayu, dan ada lagi dengan rumput. Ya, rumput, tapi di sana disebutnya rumput yang kering begitu. Tapi kualitasnya kita sudah tahu, yang paling berharga kualitasnya apa? Emas ya, setuju ya? Mau dikasih emas, dikasih rumput? Jemaat mau dikasih emas? Pasti maunya emas ya, emas mau daripada rumput, betul ya? Walaupun sebenarnya rumput berharga, bisa buat atap rumah. Itu kan kalau yang di sawah-sawah atau ada pondok-pondok ya, villa-villa yang pakai jerami ada juga. Tapi kalau ditanya berharga mana, ya jelas pasti berharga emas. Ya, bahkan benar di dalam firman Tuhan ini yang baru kita baca tadi bahwa ternyata Allah ini mendandani rumput yang hari ini tumbuh, besok menjadi kering, layu, dan kemudian dibakar. Tapi jerami atau rumput kering yang kurang dalam arti nilainya begitu, toh kenapa sampai menjadi sebuah khotbah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memasukkan rumput ini begitu. Ya, berarti ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan memberikan sebuah makna. Ya, memberikan sebuah makna begitu. Jemaat yang Tuhan kasihi, kira-kira apa sih maknanya kok sampai rumput ini sampai dimasukkan dalam sebuah khotbah Tuhan Yesus? Ada yang bisa jawab? Kira-kira kenapa sampai rumput ini? Atau ada maksud apa sampai Tuhan menyelipkan rumput kering ini? Ya, jemaat, gimana? Bisa beri pendapat? Spontan saja apa? Ya? Ya mungkin agar kita tidak khawatir. Maksudnya apa? Supaya tidak khawatir. Ya kalau tadi di firman Tuhan kan dikatakan rumput saja Tuhan dandani. Nah, apalagi terlebih kita manusia gitu. Nah, jemaat yang Tuhan kasih dengar ya. Ini satu, kita harus ngerti kenapa Tuhan Yesus memasukkan kata ilustrasi rumput ya. Rumput aja didandani tadi katanya. Jadi supaya kita jangan khawatir. Rumput aja yang nilainya, wah, dibandingkan manusia nilainya langit dan bumi kan. Ya, memang rumput berguna, bisa memberi makan hewan, ternak, begitu ya, jemaat yang Tuhan kasihi. Tapi di sini ada satu hal yang Tuhan lagi tekankan dalam kehidupan kita. Toh yang kurang berharga saja didandani oleh Allah. Didandani oleh Allah. Jemaat yang Tuhan kasihi. Artinya betul tadi Saudara Andi Chandra menyampaikan supaya kita jangan khawatir. Ya, gitu. Toh yang kurang berharga aja didandani sama Tuhan. Toh yang nilainya kurang saja didandani oleh Tuhan. Masa kita yang berharga di mata Tuhan, apalagi yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita sudah tak ternilai, amin. Pasti dipelihara dan dijagai. Begitu. Ya. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, biarlah pada pagi hari ini tanamkan di dalam diri kita ngerti, loh, Tuhan itu kepada hal-hal yang kurang berharga aja sampai didandani. Bahkan ada ayat-ayat di atasnya, bunga bakung itu lebih indah. Dia dipintal menjadi sebuah bunga bakung
Bahkan pakaiannya Salomo dikatakan tidak semegah, tidak seindah daripada bunga bakung. Itu yang Yesus katakan. Berarti luar biasa. Ya, hal-hal yang kecil, yang sederhana saja, Tuhan begitu dandani, Tuhan begitu hiasi. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, biarlah pagi hari ini. Kalau tadi di dalam sebuah pesan good news, ya, suara gembala yang menyampaikan tentang apa, jangan khawatir ya, untuk tidak menjadi khawatir begitu banyak masalah, kesulitan-kesulitan yang ada di dalam hidup ini. Ya, nah coba kalau sekarang kita tanya Elsa, apa kabar Elsa? Ya, kabarnya baik? Mic-nya di ini. Oh, udah nggak bisa ya? Tapi kabarnya baik ya? Oke, puji Tuhan. Pekerjaannya baik? Baik juga, puji Tuhan. Kira-kira ada hal apa yang hal yang menjadi masalah? Ada nggak di masa pandemi ini menjadi masalah di kerjaan? Ada ya? Operasionalnya tidak berjalan seperti biasanya. Oke. Oke, keluar masuk tidak boleh banyak. Berarti pengaruh ke pendapatan dong? Betul, tapi sambil senyum ya. Oh, memang betul. Pendapatannya jadi berkurang. Oke. Terus? Jadi sama ya, berkurang juga ya. Kalau saudara di Chandra sama? Ada masalah apa yang dihadapi di masa pandemi ini dalam pekerjaan? Mungkin sih kalau di saya lebih ke kondisi di tempat kerja aja ya. Karena kan di masa pandemi ini apalagi sekarang lagi meningkat. Nah, tapi ya kondisi di tempat kerja itu ya mungkin dari sisi tempatnya itu sebenarnya kurang mendukung gitu ya. Kurang mendukung. Ada kekhawatiran-kekhawatiran atau Ya, biasa-biasa aja ya, Sob? kekhawatiran sih pasti ada juga gitu ya. Bagaimana kalau misalnya ada yang memang terkena virus gitu ya, tapi Yang positif tanpa gejala. disadari. Jadi itu ada ya. Ya pasti ada sih. Ya sekarang susah juga. Sekarang kalau jemaat yang Tuhan kasih, sekarang kalau kita nggak bergerak keluar juga, sekarang susah mau gimana? Ya kalau nggak kerja, nggak dapat apa-apa. Kerja ada resiko, begitu ya. Jadi semua ini yang dihadapi. Bahkan tadi Elsa katakan jemaat yang Tuhan kasihi, ya ini mempengaruhi semua karena dibatasi untuk customer konsumen yang datang ya untuk membeli sebuah produk, makanan dan lain sebagainya. Akhirnya ya mempengaruhi, kalau yang membelinya sedikit ya mempengaruhi pendapatan ya semua staf karyawan terpengaruhi. Ya, dan itu akhirnya berdampak kepada semua ekonomi keluarga begitu. Ya ini contoh saja ya, termasuk kekhawatiran yang lain dari saudara Andi Chandra. Gimana enggak kerja, enggak dapat apa-apa, mau kerja juga memang ada risiko juga. Ya semua ini, bahkan jemaat di rumah semua pasti mengalami hal-hal yang dilema begitu ya. Tapi bagaimana juga ya kita sekarang hidup, kita ada di Indonesia, kita ada di kota Bandung, ya. Kita melakukan segala sesuatu yang jelas tetap kita belajar untuk melakukan semua protokol kesehatan, ya. Kita melakukan semua itu dengan baik, begitu, ya. Jadi kala kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan semua masalah kita, belum kita bicara masalah-masalah yang lain, begitu. Tidak mudah sekarang. Ya, tidak mudah. Misalnya Dini baru lulus ya, ada wisuda ya, udah jadi di sarjana TI ya,
komputer ya, di bidang komputer. Nah, komputer ke depan sih sebenarnya jemaat yang Tuhan kasihi itu juga hal yang baik ke depan. Tapi di masa-masa gini memang tidak mudah juga untuk dapatkan pekerjaan. Begitu ya Dini? Sekarang lagi coba, nah, mic-nya coba. Oh ya, oke. Jadi banyak. Oke. Jadi sekarang intinya sedang dicoba ya. Masih berusaha. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, ini contoh-contoh yang artinya yang nyata ya. Kita tidak sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita dengar sebuah firman Tuhan yang mengatakan Yesus dalam khotbahnya itu masih berlanjut ya. Kalau kita lihat bahwa jangan kamu khawatir, burung di udara tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tapi diberi makan oleh Bapa di surga. Ketika kita dengar khotbah itu seolah-olah kita oh amin Tuhan, nggak pernah nabur. Saya pasti Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Nah coba perhatikan ayatnya ya. Burung di udara tidak pernah menabur, dan juga tidak pernah menuai, tapi diberi makan oleh Bapa di surga. Sekarang coba saya mau tanya, jemaat yang Tuhan kasihi di rumah, coba perhatikan. Burung tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tapi diberi makan oleh Bapa di surga. Pertanyaannya, apakah ketika burung itu ada di sarangnya, tiba-tiba tangan Tuhan mengulurkan makanan ke sarangnya? Jawabannya? Tetap dicari. Tidak. Tidak ya? Jawabannya jemaat setuju? Tidak. Tapi burung itu harus apa? Burung harus terbang. Burung harus terbang. Artinya ora et labora. Berdoa dan bekerja, ada usaha ya. Mungkin Dini juga akan coba melamar nanti ke perusahaan A, perusahaan B. Jangan patah semangat ya. Gitu. Sambil berdoa, sambil melakukan sesuatu, semua kerja. Kita nggak bisa sekarang berhenti. Elsa nggak bisa berhenti. Ya. Karena kalau berhenti ya nggak dapat apa-apa. Betul kan? Betul, Pak. Nah, jadi itulah jemaat yang Tuhan kasihi pada pagi hari ini. Kita sedang berbicara tentang realita hidup. Ya. Kita tidak hidup di dalam dunia mimpi, tapi kita dalam dunia nyata. Dunia nyata yang memang kondisinya tidak mudah sekarang. Begitu, ya. Tapi di dalam hal-hal yang sulit yang tidak mudah ini, ya, baik pekerjaan, baik usaha, baik dalam keluarga, ya, hubungan suami istri, orang tua, anak, keluarga, masalah di dalam apalagi pergaulan, bahkan semua harapan, cita-cita yang tidak mudah sekarang begitu. Ya, untuk semua anak-anak yang sedang belajar, yang sedang studi, semua serba terbatas dan sulit. Kalau ditanya sekarang menjenuhkan, belajar dengan harus menggunakan secara online gitu, jarak jauh. Ya, tapi semua harus berjalan, semua harus bergerak, semua harus melangkah ke depan. Ingat sekali lagi, burung memang Tuhan pelihara, enggak nabur, enggak nuai, tapi burung itu harus terbang. Burung itu harus terbang dan dia harus mencari makanan. Dan Allah pasti akan sediakan. Jadi bagi kita yang tetap mau bergerak, ya, di tengah segala kekhawatiran, di tengah segala keterbatasan masalah-masalah kehidupan ini, kalau kita mau bergerak saja, kita melakukan sesuatu, ya, selain kita berdoa, kita mau melakukan sesuatu, pasti Tuhan akan memberkati usaha dan pekerjaan kita. Amin. Ya, itu yang sebenarnya maksudnya jangan kamu khawatir tuh itu. Ya, tetap kita harus melakukan sesuatu. Nah, jemaat yang Tuhan kasih pada saat ini, ketika kita menghadapi sesuatu yang menakutkan, yang mencemaskan, kita harus belajar punya andalan dong. Makanya tadi lagunya satu-satunya yang kuandalkan. Nah, tema kita berbicara tentang Jehovah Jireh. Jehovah, kita bicara itu tentang Jehovah. Dari mana asal usul kata Jehovah? Kita lihat coba di dalam, bisa bantu baca. Andi Chandra bisa bantu baca di Keluaran 3 ayat 14. Ya, itu apa di sana dikatakan? Ya. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Aku adalah aku.
Ya, di Keluaran 3:14, aku adalah aku. Atau yang di dalam bahasa Ibraninya itu Yahweh. Atau dalam tulisannya itu YHWH, Yahweh, dibaca Yahweh. Yahweh, aku adalah aku. Jemaat yang Tuhan kasihi, ini muncul ketika Musa disuruh oleh Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan ketika Musa ada bersama dengan Yitro, mertuanya, di sana dia sedang beternakan ya. Dan Tuhan menyatakan kamu harus balik ke Mesir membebaskan umat Israel, umatku, Tuhan katakan. Ya. Dan akhirnya Musa menyampaikan nanti kalau satu saat mereka atau umat Tuhan itu bertanya, siapa Allah namanya? Siapa Allah namanya? Dan Tuhan katakan, kalau mereka bertanya, sampaikan, aku adalah aku yang mengutus. Aku yang diutus kepada kamu. Nama Allah, perkenalkan, aku adalah aku. Jemaat yang Tuhan kasih, setelah saya renungkan, maksudnya apa aku dan aku adalah aku. Ini hal yang luar biasa. Kita berbicara Jehovah Jireh, tapi kita cut dulu ya, kita bicara Jehovah, Yahweh. Itu satu hal yang luar biasa. Artinya apa? Kalau misalnya Musa dikasih tahu, nanti kalau tanya bilang aja, aku adalah pembebas. Berarti Allah itu hanya jadi seorang pembebas. Ya, hanya seorang pembebas. Pembebas apa? Mungkin dalam hal tertentu. Tapi kalau aku adalah pembebas, aku adalah pelepas, aku adalah penghibur, aku adalah panji kemenangan. Ya, atau kalau mau disebut nanti Jehovah Rapah, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan. Jehovah Shalom, Allah damai sejahtera. Ya, El Shaddai, Allah yang maha besar. Jadi Allah bukan menjadi Allah Jehovah Rapha saja, bukan menjadi Allah penyembuh. Tapi dia juga adalah Allah yang membebaskan. Allah yang memberikan kemenangan. Allah yang memberikan damai sejahtera. Sebutkan semua. Makanya Tuhan katakan kalau ada yang tanya siapakah nama Allah, katakan Yahweh, YHWH. Aku adalah aku. Artinya apa? Segala sesuatu aku adalah aku. Jadi bukan aku adalah pembebas, aku adalah pelepas, aku adalah pembebas. Tuhan katakan, aku adalah aku. Artinya, semua ada di dalam aku. Mau apa? Itulah Allah yang maha kuasa. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, Allah yang kita sembah, itu adalah Allah yang kita kenal dengan panggilan Jehovah atau Yahweh. Ya, Yahweh itu. Artinya apa? Semua jawabannya, semua apa saja bisa dilakukan oleh Tuhan. Ya, itulah namanya Yahweh. Makanya pada saat itu sebenarnya Tuhan udah memperkenalkan namanya, ya. Begitu namanya begitu maha kudus dan luar biasa. Nah, tapi pada pagi hari ini kita menekankan kepada sebuah sisi yaitu tentang Jehovah Jireh. Ya, berbicara tentang Jehovah Jireh ini satu lagi lah, ini Bapak Andi Chandra coba baca ayatnya di Kejadian 22 ayat 8. Ya, Kejadian 22 ayat 8. Jehovah Jireh ini muncul di mana? Ini pertama kalinya muncul. Kejadian 22 ayat 8. Ya sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan. Allah yang akan menyediakan. Jemaat yang Tuhan kasihi, ya, itu adalah berbicara tentang ketika anaknya Ishak, Tuhan katakan Abraham bawa Ishak untuk dikorbankan, ya, ke tanah Moria di sana, naik ke gunung ke sana, dan akhirnya Abraham melakukannya, dibawanya Ishak, dua bujangnya dan naik, dan ketika itu bujangnya ditinggalkan, jangan ikut, hanya Abraham dan Ishak anaknya, dan Ishak kemudian untuk memikul kayu, ya, memikul kayu, dan Abraham memegang api dan ya untuk api untuk membakarnya begitu. Di tengah perjalanan Ishak berkata, "Bapak, kayu udah ada,
api udah ada. Ya, di mana dombanya? Di mana dombanya? Nah, itu tadi ayat yang kita baca. Lalu Abraham berkata, menjawab kepada anaknya Ishak, Allah yang akan menyediakan. Itulah awal kali memuncul sebuah kata Jehovah Jireh. Allah yang akan menyediakan. Padahal Abraham belum tahu di atas tuh ada apa. Ya, sampai ketika Ishak udah di atas pun dan akhirnya diikat. Dan di mesbah itu ketika pisaunya mau dihujamkan ke Ishak, karena nggak ada apa-apa. Padahal Abraham bilang Allah akan menyediakan. Sampai detik-detik terakhir Abraham mau melakukan itu, malaikat Tuhan berkata, Abraham, jangan kau lakukan. Lihat, nengok. Dan Abraham ketika menengok ke belakang, ada seekor domba jantan, tanduknya terkena semak-semak, tersangkut. Ya, dan akhirnya itulah yang menjadi korban. Ya, jemaat yang Tuhan kasihi, Abraham akhirnya menamakan tempat itu, coba baca di ayat yang ke-14-nya, di Kejadian 22. Andi Chandra. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya, jadi Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Jemaat yang Tuhan kasih luar biasa. Ini sebuah contoh dan keteladanan di tengah hal-hal yang begitu sangat sulit sekali. Jemaat coba perhatikan ya, kita membandingkan masalah-masalah yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Kesulitan, tantangan di dalam pekerjaan, tantangan di dalam usaha, ya, pengaruh di dalam bersosialisasi yang semua serba terbatas, ya. Jemaat yang Tuhan kasih, bahkan hal-hal yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan, sepertinya terang itu kok makin berkabut, sedikit mau terang berkabut lagi, ya. Kelihatan sedikit ada pengharapan, loh kok sekarang begini, kok ini naik lagi, ini meningkat lagi. Jemaat yang Tuhan kasih, itulah yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Ya, itu pun yang dihadapi oleh Abraham ketika dia mau menghujamkan pisaunya ke anaknya, mengorbankan anaknya. Itu berarti masalah yang luar biasa, pergumulan hatinya Abraham. Ya, sampai dia dihadapi untuk mengorbankan anaknya. Maksudnya begitu jemaat yang Tuhan kasih. Ya, nah kalau kita apa? Ya itu tadi kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi intinya pelajaran daripada yang Abraham itu, sampai akhirnya Abraham menamakan tempat itu Jehovah Jireh. Allah menyediakan, dan betul domba itu disediakan. Dan di tengah jalan Abraham bilang Allah akan menyediakan. Allah akan menyediakan. Berarti dia juga belum tahu kan? Dia belum tahu di bukit itu apa yang akan terjadi di atas. Sampai mau menghujamkan aja nggak tahu. Ya, mungkin pikirnya udah sampai, udah selesai ini, memang akan dikorbankan Ishak. Tapi imannya Abraham inilah yang membuktikan Allah tidak pernah terlambat menyatakan pertolongannya. Amin, jemaat yang Tuhan kasih, dimanapun berada. Ya, kita taruhkan, memang sulit. Realitanya begini. Ya, makanya yang terakhir sebelum kita tutup pada saat ini, ya, itulah yang kita baca ayat utamanya di Matius 6 ayat 30. Ya, coba Bapak Andi Chandra bisa baca lagi. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Perhatikan kalimat terakhir yang Yesus katakan, hai orang yang kurang percaya. Berarti Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan ini akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita belajar percaya. Amin. Ketika kita belajar percaya di tengah kesulitan, bahkan satu hal yang paling fatal sekali, Abraham akan mengorbankan anaknya, dia percaya bahwa Allah akan menyediakan. Itu luar biasa sekali. Ya. Jadi jemaat, kalau kita membandingkan Abraham mengalami begitu aja, toh akhirnya Tuhan betul-betul menyediakan. Masa sih kehidupan kita sehari-hari, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ya, yang dibutuhkan Tuhan tidak sediakan? Amin, jemaat yang Tuhan kasihi. Ya, jadi pada pagi hari ini yakinkan, kita bersyukur. Kita memiliki Allah yang bukan hanya Allah penyembuh.
bukan hanya Allah pelindung, bukan hanya Allah penghibur. Aku adalah aku, I am, ya, aku, semua aku. Apa yang jadi masalahmu? Aku yang akan menjawab. Semua jawaban ada di dalam aku. Kalau mau kita bilang seperti begitu. Aku adalah aku, Yahweh, Yehovah. Ya, jemaat yang Tuhan kasih. Dan secuil kecil pada saat ini, kita hanya menempatkan Jehovah Jireh. Allah menyediakan. Asalkan kita percaya. Jangan sampai Yesus katakan, mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi kunci untuk kita tergenapi Jehovah Jireh dalam kehidupan kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan dan belajar percaya. Sekalipun memang menurut akal budi, akal pikiran kita ada hal-hal yang sulit, yang mustahil. Tapi nggak ada yang mustahil kalau Tuhan mau tolong dan berkati dalam kehidupan kita. Amin. Semua jemaat yang Tuhan kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Ya, mari kita akan berdoa. Ya, Dini bisa bantu. Ya. Kita nyanyikan lagu yang mana tadi? Allah mengerti, Allah peduli. Ya. Dan kita nanti akan berdoa, jemaat yang Tuhan kasih. Ketika kita berdoa, ya, semua hanya terjadi tergantung kita percaya atau enggak, begitu jemaat. Jadi apapun yang menjadi masalah pada pagi hari ini, engkau serahkan. Ya Tuhan, aku sedang bergumul dengan pekerjaan, aku sedang bergumul dalam usaha, ya aku bergumul dalam keluarga. Saudara, mau siapa lagi yang kita andalkan? Ya, kita belajar pada saat ini bahwa Allah mengerti, Allah peduli semua persoalan, ya, dan Tuhan yang akan menolong dalam kehidupan kita. Amin. Ya, amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Sekali lagi, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah. Amin Tuhan. Engkau yang tidak pernah membiarkan sendiri Tuhan. Setiap umat-Mu dalam bergumul Tuhan. Sebab Allah sekali nyatakan, Allah mengerti. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Haleluya, haleluya. Inilah doa kami Tuhan. Kami taruhkan setiap iman kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Apa yang Kau ajarkan juga kepada kami Tuhan. Jadilah menurut iman-Mu.
Tuhan, ketika kami belajar untuk percaya Tuhan, pada saat ini, maka Engkau tidak pernah akan mempermalukan, tidak pernah akan mengecewakan Tuhan. Kami pada saat ini Tuhan, di tengah segala keterbatasan kami, di tengah segala Tuhan ketidakmampuan kami Tuhan, ketika kami menghadapi realita hidup ini, masalah-masalah yang dihadapi Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu dimanapun Tuhan berada, Tuhan di rumah-rumah pada saat ini, bahkan dimanapun berada Tuhan, yang sedang memperhatikan Tuhan, mengikuti Tuhan dalam ibadah online ini Tuhan. Engkau tidak bisa dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu Tuhan. Kami percaya ketika kami memanggil nama-Mu Tuhan, maka Engkau hadir. Ketika kami memanggil nama-Mu Tuhan, dan kami belajar percaya, maka Engkau akan bertindak Tuhan. Sebab itu Bapa dalam surga, Engkau lihat setiap kami semua umat-Mu dimanapun berada. Tuhan, masalah demi masalah yang dihadapi Tuhan. Ketika umat-Mu pada saat ini mengarahkan hatinya Tuhan, wajahnya mengangkat tangan, mengandalkan Engkau dan berseru, Tuhan, Tuhan. Ketika mata kami melihat sekeliling kami gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Tuhan, Engkau akan menjadi pembela. Engkau akan menjadi penolong Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Di dalam setiap masalah Tuhan, Engkau dengarkan Bapa. Biarlah saat ini Tuhan, setiap jeritan isi hati Tuhan, ungkapan isi hati yang dikatakan, yang tidak Kau tahu dan mengetahuinya Tuhan. Biarlah Engkau yang jamah Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan. Baik masalah-masalah di dalam studi anak-anak-Mu, mereka semua boleh dibuat berhasil Tuhan. Diberi kekuatan Tuhan menghadapi Tuhan kondisi belajar Tuhan saat ini Bapa. Di dalam segala kejenuhan diberikan kekuatan Tuhan dan keberhasilan. Bahkan terima kasih ya Bapa, bagi setiap Tuhan, anak-anak-Mu juga Tuhan, boleh menyelesaikan semua studi dengan baik. Baik Tuhan, yang kuliah juga Tuhan berkati, yang sedang magang Tuhan berkati, yang sudah mulai mendapat pekerjaan Tuhan berkati. Kami minta di dalam nama Yesus Tuhan, bahkan yang sedang bergumul meminta Tuhan usaha, meminta pekerjaan Tuhan, boleh Tuhan bukakan beri pekerjaan yang terbaik Bapa. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati bagi jemaat-Mu Tuhan. Bahkan pada saat ini Tuhan yang punya usaha juga Tuhan. Walaupun masa-masa sulit Tuhan, kami percaya bahwa Jehovah Jireh, bahwa Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam pekerjaan juga Tuhan tetap dibuat berhasil, diberi kemampuan menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan dengan baik Bapa. Berkati Tuhan pada saat ini, terima kasih Bapa. Mengucap syukur, berkati juga bagi jemaat-Mu Tuhan yang sakit. Kiranya Tuhan pulihkan, sembuhkan Bapa. Kami berdoa hamba-Mu melepaskan berkat, biarlah kuasa kesembuhan Kau alirkan Tuhan. Setiap organ-organ tubuh yang terganggu Tuhan dipulihkan Bapa. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan berkati buat Ibu Maria Wijaya Tuhan, yang sudah Tuhan boleh selesai Tuhan tanggal 15 Tuhan menyelesaikan operasi Tuhan di salah satu matanya untuk operasi mata katarak Tuhan. Boleh berhasil berjalan dengan baik. Biarlah pasca operasi ini Tuhan Engkau akan pulihkan dengan sempurna Tuhan. Bapak kami berdoa melepaskan berkat Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Ibu Maria Wijaya Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami mengucap syukur. Bahkan bagi jemaat-Mu Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan Tuhan, siapapun yang sedang mengalami kelemahan dalam tubuhnya, Tuhan beri kekuatan dan berikan pemulihan Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dalam surga, kami bersyukur Bapak, berkatilah bagi setiap Tuhan rekan-rekan sepelayanan. Berkati juga Tuhan bagi setiap rekan sekerja Tuhan. Berkati kami boleh tetap semangat Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih, berkati Tuhan untuk keluarga hamba-Mu Tuhan. Bapak Tuhan, Pendeta Yopi dan Pendeta Tuhan Elsia Tuhan, berkatilah sebagai Bapak Ibu rohani kami. Berkati dengan kesehatan Tuhan, berkati dengan sukacita-Mu, berkati semua keluarganya Tuhan, ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Kami lepaskan berkat ini Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Dan berkati hamba-hamba-Mu yang lain dimanapun berada pada saat ini Tuhan. Beri kesehatan senantiasa Tuhan, dalam berkat perlindungan-Mu ya Bapa.
Terima kasih. Dan terakhir sebelum kami menerima Tuhan akan berkat daripada Engkau. Kami melepaskan berkat satu hati untuk pemerintahan bangsa kami, Tuhan Indonesia. Tuhan berkati pada saat ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Kau ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan. Memberikan hikmat, Tuhan memberikan Tuhan marifat. Untuk Presiden Tuhan Bapak Joko Widodo Tuhan dalam menyelesaikan semua tugasnya, mengambil keputusan, kebijakan yang diambilnya. Bapak berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya boleh semua memberikan Tuhan keputusan-keputusan yang bijak Tuhan. Bagi Tuhan keadilan kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak dalam surga, berkati semua menteri-menteri yang membantunya, wakil presiden juga Tuhan. Dan semua Tuhan pejabat-pejabat yang membantunya Bapak berkati. Kami serahkan semua dalam tangan Kau Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur Tuhan. Tidak lupa juga kami melepaskan berkat untuk Tuhan Bapak Yogi Kostaman yang berulang tahun Bapak. Berkati pada hari ini tanggal 20 Tuhan. Beri kesehatan, berikan Tuhan senantiasa berkat daripada Engkau, usaha pekerjaan dan keluarganya dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Kau. Terima kasih. Marilah jemaat yang Tuhan kasih dimanapun kau berada dan semua kita yang hadir saat ini. Kita akan angkat tangan kita. Kita memohon berkat kepada Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan, kita selalu ingat bahwa manusia dikatakan hanyalah seperti rumput yang terkena terik matahari. Dan rumput itu akan layu. Bahkan bunga rumputnya akan menjadi gugur. Demikianlah manusia dengan segala kemegahannya akan sirna di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat ini tangan-tangan yang terangkat ini adalah tangan-tangan dan hidup yang telah ditebus oleh darah Kristus. Yang tak ternilai, tak terukur. Sebab itu hidup kita berharga di mata Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, maka percayalah bahwa Tuhan yang akan menjaga. Tuhan yang akan memelihara. Tuhan yang akan mencukupkan. Dialah Jehovah Jireh yang akan menyediakan segala perkara, kebutuhan di dalam kehidupan kita satu lepas satu. Percayalah kepada Tuhan. Angkatlah tangan dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Then sings my soul, My Savior God to Thee. Haleluya. How great Thou art. How great Thou art. Sungguh besar Kau, sungguh ajaib Tuhan. Then sings my soul, my Savior God to Thee. Haleluya. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. Amin, Kau yang luar biasa Tuhan. Amin. Shalom jemaat yang Tuhan kasih, sampai minggu yang akan datang. Damai sejahtera menyertai selalu. Tuhan memberkati. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransferkan melalui Bank OCBC NISP rekening 063-130-415469 atas nama Gereja Kristen Nafiri Sion. Bagi jemaat yang memiliki beban doa, dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.